Jadi deflasi umumnya terjadi 1 atau 2 bulan itu setelah Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadan. Itu umum. Karena pada saat Ramadan dan Hari Raya umumnya harga-harga naik, kelompok makanan, juga transportasi juga naik, dan juga beberapa keperluan rumah tangga juga naik. Sehingga pada bulan berikutnya mulai normal, turun gitu loh. Nah, maka bisa deflasi biasa dan bisa sampai 2 bulan berturut-turut. Tapi ini kan setelah hari raya, setelah bulan puasa terus-menerus nih. Itu yang unik dari ini. Data ini saya sajikan untuk menunjukkan yang deflasi itu adalah informasi komunikasi dan keuangan. Ya HP di sini lah, jasa keuangan di sini. Nah, beberapa yang lain. Jadi semua memberi kontribusi terhadap deflasi. Kontribusinya ada yang menyumbang ke deflasi, ada yang tidak naik seperti biasanya. Itu kan juga menyumbang deflasi namanya. Memang terjadi pelambatan kenaikan harga. Bisa sih itu dijelaskan dengan positif. Ini karena produsen makin efisien, makin bagus perusahaannya sehingga bisa menjual barang lebih murah atau naik harganya tidak sebelum. Itu bisa. Tetapi kalau dari berbagai komentar yang kita lihat dari pelaku industri sendiri, bukan itu yang terjadi. Tetapi ketika dia sudah makin jauh dari COVID, ini jelas bukan karena peningkatan efisiensi itu, tetapi karena perusahaan terpaksa tidak bisa menaikkan harga sebagaimana biasanya. Naik tapi tidak sebagaimana biasanya. Nah, itu maksudnya inflasinya jadi landai. Biasanya setiap 1 atau 2 tahun itu selalu naik cukai itu. Sekarang itu jelas ada pembicaraan antara pelaku dengan pemerintah. Nggak dinaikkan. Nah, karena sudah ada gejala orang berpindah rokok dari rokok yang dicukai itu, yang mahal itu, memakai rokok-rokok yang murah atau bahkan tidak bayar cukai kan, semacam itu. Lalu secara umum juga menimbulkan deflasi dari sisi sigaret. Tidak bisa ditutupi bahwa ini ada soal dengan daya beli. Kira-kira begitu uraian ini. Dan itu kemudian terkonfirmasi juga dengan jumlah kelas menengah yang turun, banyaknya orang yang masih rentan miskin, dan seterusnya. Deflasi atau harga-harga yang secara umum menurun itu menjadi pembicaraan yang cukup viral ya belakangan ini, karena deflasi terjadi selama 5 bulan berturut-turut dan itu belum pernah dalam sejarah perekonomian Indonesia. Masalahnya kemudian ada sebagian besar pengamat, pelaku ekonomi dalam arti yang mewakili korporasi itu umumnya mengatakan bahwa deflasi selama 5 bulan berturut-turut bukanlah hal yang baik. Secara umum pendapat mayoritas itu mengisyaratkan adanya penurunan daya beli. Tapi pemerintah dan otoritas ekonomi berarti nggak hanya pemerintah termasuk Bank Indonesia, masih bersikeras bahwa itu adalah fenomena yang justru baik gitu. Karena memang secara umum inflasi yang rendah itu adalah baik. Bahkan belakangan setelah 5 kali itu, waktu 4 kali, 3 kali masih bilang bagus, ketika sudah 5 bulan berturut-turut, itu mulai ada penjelasan baru nih bahwa itu deflasi tersebut karena sebelumnya harga beberapa komoditas utama pangan itu mengalami kenaikan yang tinggi sehingga mereka terus turun berturut-turut selama 5 bulan dan itu yang menyebabkan harga secara umum menjadi turun. Bahwa ada 4 topik utama dalam makroekonomi dan itu cukup mendominasi ya, tidak hanya makroekonomi, bicara perekonomian secara umum. Pertama soal pertumbuhan ekonomi, jadi cara tentang produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, masing-masing komponen dari pertumbuhan ekonomi itu satu topik yang mendominasi. Topik kedua soal ketenaga kerjaan, lebih khusus pengangguran. Topik ketiga adalah kenaikan harga-harga atau tepatnya kondisi harga-harga. Nah, itu yang inflasi ini. Ada topik keempat yaitu perdagangan internasional, transaksi internasional. Jadi itu memang di buku teks pun 4 topik itulah yang merupakan topik utama makroekonomi. Nah, di masing-masing topik itu ada beberapa indikator utama. Soal harga-harga itu, indikator utamanya adalah inflasi. Secara lebih khusus lagi, inflasi harga konsumen. Karena harus diketahui ya, bahwa inflasi itu kan adalah catatan tentang harga-harga secara umum. Ya disebut inflasi, dia naik. Tapi kalau nilainya minus ya deflasi namanya. Itu penyebutan aja. Bisa saja deflasi itu disebut inflasi yang bernilai minus yang dihadapi konsumen. Tapi ada juga inflasi yang dihadapi produsen. Kan produsen ketika memproduksi barang kan dia harus membeli barang-barang inputan dan seterusnya. Ada juga inflasi perdagangan besar. Jadi kan tidak di konsumennya langsung tapi di grosir. Tetapi umumnya yang menjadi pusat perhatian adalah inflasi harga konsumennya. Di Indonesia itu inflasi dalam IHK konsumen itu dihitung kemudian disajikan oleh Badan Pusat Statistik. Satu-satunya
Kan barang itu jutaan macam barang nih. Kalau saya sebut barang itu termasuk jasa ya, jangan hati-hati ya. Jadi yang tidak berbentuk fisik itu juga jasa. Jasa cukur rambut itu kan jasa, itu dianggap barang ya dalam konteks ini. BPS harus menentukan, tentu berdasarkan metodologi ya. Nah, yang diamati oleh BPS ini kurang lebih untuk saat ini 847 komoditas barang dan jasa. Tiap kota lain-lain ya, ada yang cuma 400, ada yang 600 berapa, tapi totally macam barang dan jasanya itu 847. Itu yang diamati untuk mewakili jutaan macam barang dan jasa. Antara lain, selain memang ada teorinya ya, juga dilakukan survei memahami bagaimana pola konsumsi masyarakat Indonesia, konsumen dalam hal ini. Jadi bukan tentang harganya ya, tetapi tentang pola konsumsinya. Ada surveinya, beberapa tahun sekali, tapi merupakan kegiatan besar di BPS. Dari situ kan dapat pola nih. Karena harus mewakili satu angka untuk seluruh harga, maka kan diberi bobot. Nggak bisa dong beras misalnya sama dengan HP, atau beras sama dengan jasa rekreasi apalah kan, semacam itu. Saya kira secara ilmiah cukup bisa dipertanggungjawabkan. Saya menyatakan ini bukan dalam konteks bahwa BPS datanya pasti akurat, pasti benar, enggak. Ini perlu dijelaskan karena mengapa bisa ya isu inflasi dipalsukan menjadi isu politik. Ya kalau memang ada orang yang melakukan penyalahgunaan itu, ya itu kan melanggar hukum, melanggar undang-undang statistik, melakukan kebohongan publik bisa. Tetapi apakah bisa mempengaruhi data inflasi nasional? Saya kira kecil kemungkinannya. Saat ini dipakai 847 macam barang dan jasa di 150 kota, bayangin. Yang diamati itu 150 kota, tiap kota beda-beda. Nah, di satu macam barang itu dipilih beberapa, kan ada barang seperti beras pun kan tidak harus dipilih kualitasnya apa. Nah, jadi ada beberapa kualitas yang dianggap mewakili beberapa jenis barang. Itu juga berdasarkan survei pemilihannya. Kemudian pengamatannya juga beda. Ada barang yang diamati harganya harian, ada yang mingguan. Nah, belakangan untuk yang sudah lebih ke sini, BPS mengaku, nah kalau ini kita memang, saya hanya berdasarkan pengakuan BPS, tapi boleh jadi ya kata BPS, termasuk mengamati harga barang online, bayangkan. Seperti itu sudah dilakukannya. Itulah dihasilkan indeks harga konsumen. Jadi jutaan macam barang, dipilih beberapa ratus macam barang dan jasa, diamati di 150 kota dengan jumlah yang beda-beda, didata selama sebulan, diolah dengan bobot-bobot berdasarkan pola konsumsi, nah didapat IHK. Ya, jadi untuk mewakili jadi satu harga kan, lalu dipakai tahun dasar. Tahun dasar itu 100 kan untuk membandingkan perkembangan. Nah sekarang ini yang sedang dipakai di tahun 2024 ini adalah tahun dasar 2020. Jadi besaran di Desember 2020, 30 itu adalah 100. Tinggal sekarang bulan terakhir data September 2024 misalnya 105, berapa gitu. Itu berarti kan terjadi kenaikan 5% lebih selama 22, berarti 23, 24, berarti 1,5 tahun. Mari kita untuk penyegaran kita lihat yang sudah terjadi oleh BPS ini. Jadi BPS ini terkait dengan inflasi sudah menghitung sejak tahun 63. Nah, tetapi dengan metode-metode yang mengalami perubahan, perkembangan, sesuai dengan perkembangan BPS juga, ada 63, tahun 64, 78, 78, 89, ini yang paling belakang. Januari 2024, itu tahun dasarnya, disebut tahun dasar 2022 karena basis pemilihan bobot konsumsinya itu dari survei biaya hidup 2022 ya. Nah, nanti pengamatannya dipakai karena pada waktu sampai Desember 2023 itu masih pakai tahun dasar sebelumnya, bisa diolah. Nah, tetapi mulai Januari sampai sekarang pakai 2022 dasarnya 150 kota, 847 komoditi, penyajiannya pada 11 kelompok. Jadi 11 kelompok ini menyajikannya, dikumpulkan, diolah, itu jadi indeks harga konsumen untuk mewakili satu harga ini. Karena sampai tahun 2023 bulan Desember itu tahun dasarnya adalah 2018, 100. Ini didata sampai Desember itu 116,56 ya. Itu 100-nya adalah tahun 2018. Nah, yang sekarang beberapa bulan terakhir ini sampai September itu pakai tahun dasar 2022 105,93. Itu yang indeks harga konsumen September 2024. 3 jenis inflasi. Apa yang disebut? Pertama, inflasi bulanan. Jadi inflasi bulanan itu IHK bulan bersangkutan dibandingkan IHK bulan sebelumnya. Lalu ada inflasi tahunan. Inflasi tahunan itu yang
September 2024 dibandingkan dengan IHK September 2023. Nah, lalu ada year to date kalender, inflasi kalender. Itu berarti inflasi selama 9 bulan. Seperti itu saja sebenarnya. Jadi kalau yang paling dikenal publik itu adalah inflasi tahunan. Karena membandingkan harga di bulan tersebut dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Lalu ada inflasi bulanan dibandingkan bulan sebelumnya. Lalu ada year to date. Year to date itu berarti dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Jadi selama berjalan tahun kalender. Nah, yang disebut dengan deflasi itu berturut-turut 5 bulan, inflasi bulanan. Dari tahun 2000, itu inflasi tahunan per 31 Desember ya. Kecuali yang 2024 karena belum sampai Desember, baru September 2024. Tapi tahunan yang ditulis ya. Ini bisa saja nanti sampai Desember bisa sekitaran 2 atau kurang sedikit malah dari 1,84. Nah, ini kalau dilihat data ini memang sebelum tahun 2000 berapa? Sebelum 2009 sampai 2008 itu inflasi sering 2 digit. Sering itu tidak selalu ya, kadang 8%, tapi sering 2 digit. 2 digit itu maksudnya di atas 10%. Era kedua Pak SBY di 2009 sampai dengan 2014 itu inflasinya sudah mulai di kisaran 5, meski pernah 8%. Nah, di era Jokowi ini memang inflasi terbilang sangat rendah. Di mulai tahun 2015 sampai dengan 2024 berjalan ini, inflasi itu selalu di kisaran 3%, bahkan kadang di bawah 2%. Hanya pernah 5,51% di tahun 2022. Ini menjadi salah satu narasi yang sering dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia, bahwa salah satu keberhasilan ekonomi Jokowi adalah mengendalikan inflasi yang hanya di kisaran 3%. Selalu menjadi bahan pidato presiden, bahan pidato menteri, bahan narasi Bank Indonesia. Kita berhasil mengendalikan inflasi. Ya secara fakta memang iya ya, inflasinya sangat rendah. Tetapi ketika dia terus-menerus rendah di beberapa bulan terakhir ini, isu jadi berbalik arah. Karena memang begitu, dalam teks buku, inflasi yang tinggi itu pasti jelek. Agenda makroekonomi itu adalah kebijakan makroekonomi bagaimana mengendalikan inflasi. Tetapi sudah umum dalam studi-studi tidak hanya kasus Indonesia. Jika inflasi terlampau rendah, itu juga bukan pertanda baik. Sebagai perekonomian itu sudah lama sebenarnya diketahui. Itu nanti selain bisa mencerminkan daya beli yang rendah atau permintaan yang rendah tepatnya, juga bisa tidak mendorong produsen untuk melakukan peningkatan produksi secara antusias gitu. Jadi berproduksinya tidak di-planning untuk bertambah banyak. Nah, ujungnya nanti adalah pertumbuhan ekonomi. Karena inflasi yang rendah itu akibat tadi bisa tidak mendorong produsen untuk mempercepat atau meningkatkan laju penambahan produksinya. Lalu juga bisa mencirikan permintaan yang lemah. Maka giliran berikutnya pertumbuhan ekonomi akan terkendala, tidak terlampau tinggi. Itu sudah lama diketahui, tetapi secara umum memang lebih dimusuhi, tanda petik ya, lebih tidak disukai inflasi yang tinggi, karena itu pasti jelek. Inflasi rendah debatable. Sebetulnya juga belum sepenuhnya deflasi. Deflasi dilihat month to month, bulan ke bulan. Kalau dilihat akhir September 2024 ini dibandingkan akhir September 2023 tahunan, sebenarnya masih terjadi kenaikan harga 1,84. Jadi bukan turun ya. Turun itu September dibandingkan Agustus ya. Tapi kalau September sekarang dengan tahun lalu itu sebenarnya ya masih naik. Ya bulanan berarti month to month. Jadi dari bulan 1 ke bulan sebelumnya. Nah, ini kalau dibaca ini digambar setahun masing-masing dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yang belum selesai baru sampai September ya. Memang secara gambar ini kelihatan kan. Mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini memang yang tahun ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tetapi lihat juga bahwa ada tahun di mana di bulan Juni ada yang lebih tinggi deflasinya. 2021 itu Juni 2021 itu deflasinya lebih tinggi, itu maksudnya deflasinya lebih besar ya. Kotak ini tahun 2022 juga di bulan Agustus itu sempat deflasi. Nah, cuma bedanya nih September tahun ini deflasi, tapi di tahun kemarin bulan September justru naik. Dari sisi ini kadang belum bisa disimpulkan begitu saja ya. Tadi menjadi kesimpulan ramai itu adalah jarang-jarang, ya bahkan tidak pernah untuk kasus 5 bulan berturut-turut. Jadi deflasi umumnya terjadi 1 atau 2 bulan itu setelah Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadan. Itu umum. Tapi kan bulan Ramadan Hari Rayanya itu kan geser 10 hari. Jadi kita nggak bisa membandingkan persis dengan tahun Masehi ya.
Biasanya sebulan setelahnya itu, karena pada saat Ramadan dan Hari Raya umumnya harga-harga naik, dan dalam konteks ini ada 2 harga ya yang paling mengalami, malah 3 lah. Ada kelompok makanan, juga transportasi juga naik, dan juga beberapa keperluan rumah tangga juga naik. Sehingga pada bulan berikutnya mulai normal, turun gitu loh. Nah, maka bisa deflasi biasa, dan bisa sampai 2 bulan berturut-turut. Tapi ini kan setelah Hari Raya, setelah bulan puasa, terus-menerus nih. Itu yang unik dari ini. Sampai bulan September ini, dari Desember 2003 berapa? Itu 0,74. Artinya terendah selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya kan sampai bulan September itu sudah 2,5, 2,6. Jadi ini menunjukkan memang di tahun 2024 ini inflasinya lebih rendah secara tahun kalender. Secara bulanan deflasi. Jadi kalau secara tahun kalender tidak deflasi ya, masih 0,74. Itu kan naik masih lebih tinggi dari 0. Ini saya ambilkan grafik dari BPS publikasi terkini. Nah, yang atas ini menunjukkan IHK ya, inflasi umum, jadi seluruh barang, month to month, inflasi bulanan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa selama beberapa bulan dari bulan Mei ini, Mei, Juni, Juli, Agustus di bawah 0. Maksudnya negatif ya. Kalau inflasinya itu minus, itu berarti harga-harga secara umum turun. Secara umum loh, bukan berarti itu kan namanya indeks. Secara umum itu kan bobot. Bisa jadi sebagian barang, bukan bisa jadi sebagian barang tetap naik. Tapi setelah dihitung bersama-sama ratusan macam barang tadi diberi bobot, secara umum dia dikatakan turun. Nah, itu kan termasuk fenomena yang luar biasa ya selama ini. Dan ini juga merupakan angka tertinggi. Ini juga catatan lain. Dulu kalaupun deflasi min 0,05, min 0,04, ini min 0,12, 12 ya. Diberi lagi penjelasan bahwa yang memberi sumbangan terbesar dalam penurunan harga tersebut adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tadi BPS menghitung dari 847 barang di 150 kota. Tapi tiap kota tidak 847, kota kecil mungkin hanya 300, sampelnya 320. Jakarta itu yang paling banyak. Hasilnya nanti keseluruhan 150 kota itu disajikan menjadi 11 kelompok. Jadi 11 kelompok barang dan jasa yang disebut klasifikasi berdasarkan pengeluaran sebenarnya ya, kelompok barang dan jasa. Nah, salah satu yang menampakkan sumbangan terbesar dalam penurunan harga adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini juga yang menjadi argumen pemerintah nih. Sebabnya sebelumnya terlalu tinggi katanya. Tetapi mari kita pakai gambar BPS, bukan gambar saya nih. Kalau tadi inflasi secara umum turunnya sudah 6 bulan deflasinya, kalau makanan malah 5 bulan, ini 6 bulan sejak April. Kalau yang umum kan sejak Mei. Ini benar dia memberi kontribusi. Tetapi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, fenomena dia memberikan deflasi itu kan juga terjadi. Jadi gimana ya, maksudnya itu bahwa betul komponen makanan ini komponen yang bobotnya terbesar dalam perhitungan IHK. Dan dalam konteks 5 bulan terakhir, dia memberi kontribusi terhadap deflasi. Tetapi penyebab deflasi tidak dia satu-satunya. Karena sudah sering begitu dia. Karena dia ini termasuk yang fluktuatif harganya. Dan di bulan-bulan tertentu, terutama setelah Hari Raya, setelah Ramadan itu deflasi. Dia memberi sumbangan terhadap angka inflasi. Dan sumbangannya negatif dalam arti memberi sumbangan deflasi. Tetapi bukan hanya dia. Kalau barang-barang lain naiknya itu normally, disumbang oleh deflasi makanan itu, hasilnya tetap inflasi gitu loh kira-kira. Ya, jadi sedikit jelimet ya, tetapi mudah-mudahan bisa dipahami sederhana. Dia kan ada bobotnya. Betul, dia secara kelompok, 11 kelompok, dia yang memberikan kontribusi kelihatan deflasi. Yang lain ada yang masih inflasi. Tetapi, kalau yang lain itu mengalami inflasi normal, dia tidak mengakibatkan deflasi 5 bulan. Ya, karena buktinya tahun-tahun dulu juga begitu. Artinya tidak hanya semata-mata karena kelompok makanan dan minuman. Itu dulu kita kunci. Maka saya membantah penjelasan pemerintah, ini karena kemarin makanan harganya terlalu tinggi, sehingga berikut-berikutnya deflasi. Tidak. Itu salah satu saja penyebabnya. Secara umum memang ada barang-barang memang terkendala kenaikannya. Nah, nanti soal dia karena daya beli atau tidak, nanti kita lanjut ya. Nah, ini bahkan
BPS memberikan contoh-contoh bagian dari makanan minuman yang memberi kontribusi. Ada beras, ada bawang merah, ada cabai dari bulan ke bulan ya selama beberapa bulan terakhir. Tapi lihat saja kontribusinya kan 0,0, bukan 0,1 ya, 0,0 ya. Kecuali beras di bulan Mei. Setelah itu kan landai juga beras. Bahkan di September, Agustus, Juli, Juni ini beras tidak termasuk yang tinggi lagi kontribusi deflasinya, kan? Artinya kan ini sebetulnya kan komoditas pangan ini juga macam-macam. Pangan ini dalam konteks ini disebut makanan ya. Pendapat yang menyatakan bahwa penyebab deflasi 5 bulan ini adalah daya beli itu masih beralasan. Bukan semata-mata karena soal turunnya harga kelompok makanan dan minuman. Inflasi umum itu menghitung keseluruhan. Jadi IHK bulan ini dibandingkan IHK bulan sebelumnya namanya inflasi bulanan. IHK bulan ini September dibandingkan tahun sebelumnya September namanya inflasi tahunan. IHK September 2024 dibandingkan Desember 2023 berarti selama 9 bulan berjalan namanya inflasi tahun kalender. BPS menyajikan 11 kelompok macam barang dan jasa yang disebut dengan komponen kelompok pengeluaran. Nah, berarti kan tadi makanan, minuman, dan tembakau itu satu kelompok dari 11. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ya, kalau memang benar argumen bahwa ini deflasi adalah karena makanan minuman. Nah, betul nih, makanan minuman tembakau itu ternyata September 2024 ini 108,02. Jadi, sekalipun dia beberapa bulannya deflasi, kalau dibandingkan tahun dasar tahun 2022 kan 100 nih. Dia 108,02 loh, berarti masih naik sebenarnya 8,02% dibandingkan Desember 2022 tahun dasar. Nah, untuk perbandingan, kalau secara umum 105,93. Berarti sebenarnya kelompok makanan dan minuman sampai September tadi masih mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan barang-barang lain selama berarti berapa itu? 1,5 tahun ya, karena Desember 2022 patokannya. Sementara itu, transportasi misalnya 109,90 kan lebih tinggi nih transportasi. Jadi inflasi transportasi itu cukup tinggi. Lalu perawatan pribadi dan jasa lainnya paling tinggi nih 111,15 IHK-nya. Mengapa saya katakan yang memberi kontribusi bukan hanya kelompok makanan dan minuman? Ternyata kelompok lain, berarti kan makanan 1, transportasi 2, perawatan pribadi 3, bukan urutan ya, tapi salah satu komponennya. Nah, ini kalau dilihat informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ini lebih memberi kontribusi penurunan dibandingkan makanan minuman. IHK-nya 99,53. Jadi secara umum harga kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, berarti sayangnya harusnya ini mungkin di depan dipisah ya, jasa keuangan dengan informasi ini. Sederhananya di sini kan ada HP segala di situ, itu turun ya. Jadi harga di September 2024 itu lebih rendah dari Desember 2023. Nah, sementara perumahan air listrik 102,47. Jadi tipis kenaikannya. Lalu pakaian dan alas kaki, lalu perlengkapan. Nah, saya memilih kelompok ini disajikan di sini untuk memperkuat kesimpulan para pihak yang mengatakan deflasi ini adalah penurunan daya beli. Karena kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok kebutuhan yang jika tidak ada daya beli, pastilah salah satu yang dikurangi. Gitu. Nah, karena permintaannya kurang, ya harganya juga tidak bisa ngangkat produsen. Ini sudah bukan rahasia ya, diskon-diskon di fashion, diskon-diskon di HP, diskon-diskon di peralatan rumah tangga ini kan sedang gila-gilaan selama beberapa bulan terakhir. Nah, maka saya perkuat dengan sajian data, uraian saya perbal tadi. Ini yang berdasarkan tahun dasar 2022. Yang merah ini adalah IHK kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Yang biru adalah IHK secara umum. Memang dia lebih tinggi kan. Nah, dahulu dengan IHK model lama, model tahun 2020-2018 juga sama kan tuh. Maksudnya pola ini kan pola yang dari dulu begini. Tidak bisa dituduh menjadi penyebab karena sempat naik ketinggian, lalu dia memaksakan deflasi. Enggak, ya memang dia kadang inflasi, kadang deflasi bahan makanan itu ya. Bukan bahan makanan, maaf, kelompok makanan dan minuman. Nah, tetapi ketika dia dituduh, dituduh nggak enak ya, seolah-olah bahwa deflasi ini hanya karena dia, itu jelas-jelas penalaran yang menurut saya tidak benar. Dia hanya salah satu. Yang lainnya ya memang karena ya harga-harga memang tidak bisa naik gitu. Kalau dilihat lagi dari sisi sudut pandang lain, BPS itu menyajikan apa yang disebut dengan inflasi menurut komponen ya, nanti ada. Tapi sebelum sampai situ ini saya ulangi lagi
makanan minuman, inflasi, transportasi. Nah ini khusus bulan September dan beberapa hari yang lalu, minggu lalu ya, ini makanan minuman ini masih inflasi sebenarnya. Masih 2,57 tahunannya ya. Nah kalau inflasi tahunan yang umum 1,84. Data ini saya sajikan untuk menunjukkan yang deflasi itu adalah informasi komunikasi dan keuangan. Ya HP di sini lah, jasa keuangan di sini. Nah beberapa yang lain. Jadi semua memberi kontribusi terhadap deflasi. Kontribusinya ada yang menyumbang ke deflasi, ada yang tidak naik seperti biasanya. Itu kan juga menyumbang deflasi namanya. Itu logika dari data ini. Nah, kemudian selain 11 macam, BPS menyajikan berdasarkan komponen. Ada 3 komponen, disebut harga komponen inti, yang terdiri dari 711 komoditas. Ini masih pakai data ketika komoditasnya sebanyak 835 ya. Sekarang 847, tapi saya belum dapat rincian yang 847. Tapi karena selisih sedikit saja, kita pakai data lama. Ada 711, lalu ada yang volatile 101, itu tadi bahan makanan segala macam, cabai. Lalu ada yang diatur oleh pemerintah, sekitar 23, itu ada rokok, ada BBM jenis tertentu. Nah, semacam itu. Nah, gambar di tahun-tahun yang panjangnya ini sampai tahun 2023. Ya, namanya harga bergejolak, yang hitam ya memang bergejolak. Yang inti, yang biru ini, kemudian yang merah yang diatur pemerintah. Ini juga menguatkan bahwa sebenarnya inflasi harga inti pun sejak 2023 sudah menurun ya. Nanti kalau disambung ke sini, nah ini yang inti itu kan sebetulnya melandai. Sayang itu kalau yang mau panjangnya di sini ya, yang birunya. Nah ini yang bulanannya di inti. Inti 700-an kelompok barang yang betul-betul tidak diatur pemerintah, tidak volatile. Jadi barang industri, barang macam-macam lah. Itu menunjukkan bahwa memang terjadi pelambatan kenaikan harga. Bisa sih itu dijelaskan dengan positif. Ini karena produsen makin efisien, makin bagus perusahaannya sehingga bisa menjual barang lebih murah atau naik harganya tidak sebelum itu bisa. Itu berarti kan isyarat baik. Tetapi kalau dari berbagai komentar yang kita lihat dari pelaku industri sendiri, bukan itu yang terjadi. Betul terjadi efisiensi sejak COVID, memang ada perbaikan efisiensi di banyak perusahaan manufaktur ya. Dari sisi maksudnya efisiensi itu ya dia membutuhkan biaya yang lebih sedikit untuk memproduksi 1 unit barang, terutama memang antara lain pegawai kan. Ternyata ketika dia di WFH misal nih contoh aja ya produksinya kok nggak turun-turun banget padahal pegawainya cuma di rumah. Nah ketika sudah mulai pulih ya udah nggak usah dikembalikan seluruhnya, produksinya masih bertahan. Nah itu efisiensi. Jadi efisiensi yang terpaksa dilakukan hasil itu ada di banyak perusahaan. Itu kita tidak tutupi bahwa ini positif artinya dalam konteks perekonomian, bukan positif bagi yang di PHK ya. Artinya ada efisiensi. Tetapi ketika dia sudah makin jauh dari COVID, ini jelas bukan karena peningkatan efisiensi itu, tetapi karena perusahaan terpaksa tidak bisa menaikkan harga sebagaimana biasanya. Naik tapi tidak sebagaimana biasanya. Nah itu maksudnya inflasinya jadi landai. Nah begitu juga dengan yang diatur oleh pemerintah. Ya kan beberapa harga itu seperti bahan bakar tertentu itu kan mengikuti harga internasional bisa turun. Dan yang penting belakangan ini tidak terjadi kenaikan cukai rokok misalnya. Ya, akibatnya harga rokok kan inflasi yang disumbang sigaret landai bahkan deflasi. Nah karena itu faktor lain. Karena sempat ada biasanya setiap 1 atau 2 tahun itu selalu naik cukai itu. Tarifnya ya, sekarang itu jelas ada pembicaraan antara pelaku dengan pemerintah. Nggak dinaikkan, ya, karena sudah ada gejala orang berpindah rokok dari rokok yang dicukai itu, yang mahal itu, memakai rokok-rokok yang murah, atau bahkan tidak bayar cukai kan, semacam itu. Itu fakta di lapangannya begitu, sehingga daripada terjadi pergeseran yang terlalu jauh, cukainya ditahan, lalu secara umum juga menimbulkan deflasi dari sisi sigaret. Ini menguatkan lagi bahwa ini artinya karena daya beli kan, daya beli si perokok itu, merokoknya pengen terus tapi daya belinya kurang. Itu memberi kontribusi juga. Saya tidak membantah bahwa penyumbang deflasi yang besar itu adalah makanan minuman, tetapi tidak satu-satunya yang mengakibatkan deflasi 5 bulan berturut. Tidak bisa ditutupi bahwa ini ada soal dengan daya beli. Kira-kira begitu uraian ini.
secara umum begitu penjelasannya. Nah, untuk lebih kita bisa membuka perspektif yang lebih luas daripada perdebatannya bagaimana caranya agar besok inflasi itu nggak benar juga ya. Jadi ini hati-hati nih kita, akibat merasa deflasi ini adalah sesuatu yang buruk karena berlangsung terus-menerus selama 5 bulan. Ini umpama nih, mudah-mudahan tidak ya, pengambil kebijakan ini gimana caranya agar inflasi itu nggak benar. Karena yang benar itu memang inflasi itu harus dikendalikan. Tetapi kalau ada sampai deflasi terus-menerus turun, itu bukan angka deflasinya yang di ini, tetapi apa di balik itu. Nah, tadi kalau dibalik itu adalah daya beli, treatmentnya kan kesoalan itu. Nah, untuk sampai ke sana, kita bisa melihat dulu lah secara sederhana, inflasi itu kan ada yang bersifat dari sisi penawaran. Nah, penawaran ini kan produsen itulah. Ya kalau produsen kan bisa, kalau tadi efisiensi, tadi membuat dia bisa harganya tidak naik, bahkan bisa diturunkan untuk beberapa barang. Itu namanya aspek penawaran. Nah, tetapi juga jangan lupa, karena mereka itu banyak produksi di Indonesia itu adalah memiliki impor konten yang tinggi. Nah, faktor nilai tukar kan besar tuh. Kalau nilai tukarnya lemah, maka kan dia bahan bakunya bertambah tinggi itu. Nah, sehingga itu bisa mendorong inflasi. Nah, hati-hati di sini. Pada saat nilai rupiah melemah, kenapa harga-harga juga nggak bisa naik? Nah, kan jadi problem nih. Berarti harusnya kan ongkos produksinya si perusahaan itu meningkat. Nah, ini berarti dia mungkin mengurangi labanya atau terpaksa daripada tidak laku. Nah, begitu juga dengan harga yang diatur pemerintah, seperti rokok, cukai rokok ya, itu mempengaruhi harga rokok, lalu juga BBM tertentu atau listrik. Nah, lalu ada negatif supply shock, itu maksudnya kalau bencana alam dan seterusnya, atau bencana alam dunia juga bisa. Nah, sisi permintaan ini yang tadi kita kaitkan dengan daya beli. Jadi kan bisa karena permintaannya terlalu banyak, sementara stoknya segitu. Atau sebaliknya sekarang, barangnya tersedia, tapi permintaannya kurang. Permintaan kurang bukan nggak ada keinginan ya, tapi daya belinya nggak ada. Itu sisi permintaan namanya. Nah, tetapi ada juga aspek lain yang juga kadang-kadang besar pengaruhnya, tapi ekspektasi. Ekspektasi itu maksudnya begini, ketika orang besok bulan puasa, secara umum sudah menganggap bahwa besok akan bulan depan ini barang-barang akan naik. Nah, itu namanya ekspektasi inflasi. Adaptif ya, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Bisa juga forward looking ya, karena misalnya ada dugaan krisis ekonomi, ya ini kan ada nih tema-tema belakangan, apa itu belanja doomsday ya, Bapak. Orang, wah ini nanti krisis kita belanja aja sekarang. Nah, itu forward looking, meskipun negatif forward looking ya, itu pengaruh terhadap inflasi. Inflasi sebenarnya nggak hanya harga konsumen, ada harga perdagangan besar, ada harga produsen. Nanti kapan-kapan kita kajian IHPB dan IHP. Nah, tapi di balik uraian saya tadi sebenarnya saya mengaitkan dengan itu ya, untuk menguatkan pesan dari paparan saya ini bahwa sudah jelas deflasi ini ada kaitannya dengan daya beli yang melemah dan produsen, pedagang yang terpaksa menjual tidak berani menaikkan harga terlalu tinggi. Nah, sebetulnya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini, tapi saya ambil dari Bank Indonesia, itu sudah punya skema nih bagaimana mengatasi inflasi. Tapi skema ini sebelum ini betul-betul dalam konteks bagaimana agar inflasi nggak terlalu tinggi gitu loh. Nah, sebenarnya bisa dipakai juga dalam konteks memahami kenapa terjadi deflasi. Nah, bisa dipakai ini. Secara teoritis, menurut saya, Bank Indonesia maupun pemerintah bukannya tidak tahu bahwa deflasi 5 bulan ini sebenarnya harus dicermati dari sisi yang lebih luas. Bukan soal ngelas-ngeles saja ya, bahwa tidak bisa lagi berlindung di bawah pengendalian inflasi, berhasil dibanggakan. Begitu juga tidak bisa berlindung dari ini hanya semata-mata karena kemarin harga makanan terlalu tinggi sehingga ini masa turun lalu membuat harga-harga secara umum jadi kelihatan turun. Tidak. Jelas-jelas ada kontribusi semua komponen barang dan jasa. Dan di antara komponen barang dan jasa itu ada faktor permintaan, ada faktor penawaran. Dari sisi faktor permintaan itu ada aspek pelemahan daya beli, dan itu kemudian terkonfirmasi juga dengan jumlah kelas menengah yang turun, banyaknya orang yang masih rentan miskin, dan seterusnya. Nah, dalam konteks begini, mudah-mudahan pemerintahan yang baru nanti melihatnya secara lebih holistik dan lebih erat kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia, tidak hanya semata-mata memaksakan narasi atas 1-2 instrumen atau indikator, tetapi tetap berorientasi kepada yang penting, bagaimana rakyat Indonesia makin sejahtera, bagaimana rakyat Indonesia mengakses kepada banyak barang dan jasa,
dan seluruh kehidupan mereka perlahan-lahan makin membaik. Jangan seperti yang sudah-sudah terjadi.